Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Dewi Dodo, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Stimulus pajak pacu ekonomi. Masa pandemi, pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Kreativitas itu termasuk mencari pundi-pundi pemasukan melalui pajak dengan tidak memberatkan masyarakat. Dikala masyarakat sulit, dunia usaha menghadapi malapetaka COVID, pemerintah dituntut inovatif dan solutif. Caranya dengan memberikan insentif. Tujuannya melindungi rakyat dan memberikan ruang agar masyarakat pulih kembali. Sebagai salah satu instrumen keuangan negara, pajak menjadi penentu kuatnya APBN dan APBD berperan menahan pelemahan ekonomi. Pada 2020, penerimaan perpajakan tercatat tumbuh minus 9% dan penerimaan pajak tumbuh minus 12%. Hal itu menyebabkan penerimaan negara turun di saat belanja negara mengalami kenaikan signifikan. Hasilnya, ekonomi Indonesia di 2020 tercatat tumbuh minus 2,1%, relatif lebih kecil dibanding negara-negara lain yang turut terimbas pandemi. Upaya pemulihan ekonomi harus terus dilakukan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mesti bisa mengoptimalkan penerimaan negara untuk mendorong penyehatan APBN dan APBD. Di pusat, kebijakan insentif diskon pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah. PPN, BM, DTP kendaraan roda 4 dinilai terbukti mampu memberikan stimulus bagi peningkatan industri manufaktur lainnya. Melalui kebijakan tersebut, beberapa subsektor manufaktur mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional 2021 yang 3,69%. Atas dasar itu pula, kebijakan yang diberlakukan sejak Maret 2021 kembali diperpanjang pada Februari 2022. Lantas, bagaimana dengan daerah? Pemerintah daerah juga harus kreatif dan inovatif dalam mencari celah agar perekonomian terus tumbuh. Sebab, pertumbuhan ekonomi daerah menopang pusat. Langkah solutif diantaranya dengan menggulirkan kebijakan relaksasi pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Hingga akhir September 2021, pemerintah Provinsi Lampung meraup pendapatan dari program tersebut 218,7 miliar rupiah lebih. Sebanyak 284.089 sepeda motor dan mobil mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor. Tahun ini, Pemprov kembali berencana menggulirkan program diskon pajak kendaraan bermotor. Namun, diskon hanya diberikan 75%. Ada perbedaan pemutihan dan diskon PKB. Jika program pemutihan wajib pajak hanya membayar PKB di tahun yang sedang berlangsung dan untuk tahun sebelumnya dibebaskan. Sementara untuk program diskon pajak, wajib pajak dikenakan peraturan membayar pajak di tahun berlangsung 2022 dan 1 tahun sebelumnya 2021. Ini merupakan langkah terobosan untuk mendulang PAD. Mengingat PKB merupakan primadona yang memberikan kontribusi besar pada penghasilan daerah. Namun hal itu perlu dikaji ulang. Apakah pemberian diskon tersebut memberikan efek keadilan bagi masyarakat wajib pajak? Selain itu, jangan sampai ada kebocoran di tengah jalan sebelum sampai ke kas daerah. Sebab ciri khas korupsi di negeri ini sudah berlangsung sejak dalam tahap perencanaan. Kendati demikian, segala upaya kreatif dan inovatif Pemda tentu harus diapresiasi. Apalagi kebijakan diskon pajak kendaraan ini terbukti sukses diterapkan di Jakarta, Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, dan Bangka Belitung. Lantas, amatlah pantas pula bila kebijakan ini diberlakukan di Lampung. Dengan demikian, wajib pajak tertarik untuk membayar pajak,
pendapatan daerah tak terjun bebas, dan target pembangunan dapat terrealisasi. Oke, Mas Wid, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini, Mas? Stimulus pajak pacu ekonomi. Oke, kalau kita bicara tentang pajak, memang ini menjadi instrumen yang cukup difavoritkan ya, Mas, tentunya untuk mendapatkan pendapatan daerah. Tapi kan masalahnya kita memang sudah hampir 2,5 tahun melewati pandemi dan tentunya itu akan berefek kepada perekonomian masyarakat salah satunya. Bagaimana stimulus yang diberikan oleh pemerintah sendiri, Mas? Ya, pajak ini salah satu instrumen fiskal ya, dalam ilmu ekonomi begitu. Selama masa pandemi kita kan susah, semua susah. Sementara pendapatan negara, APBN, APBD itu terkuras untuk penanganan pandemi. Di satu sisi masyarakat merasa kesulitan sekarang ini, semua sulit. Perekonomian juga terganggu, kan sempat tumbuh tahun 2020 itu tumbuh negatif atau terkontraksi, kemudian baru dibalas tahun 2021 ini bisa tumbuh. Nah, semua kegiatan perekonomian negara jelas untuk menggerakkan birokrasi dan sebagainya, pembangunan itu pajak merupakan salah satu sumber pemasukan yang terpenting. Jadi memang kalaupun bisa sebenarnya pajak ini tetap berjalan walaupun di tengah pandemi begitu ya, Mas ya. Nah, sebelumnya kan memang pemerintah telah memberikan insentif kepada pajak barang mewah. Nah, ini kan yang bisa membeli tentunya bukan orang-orang dengan ekonomi menengah ke bawah. Nah, lalu seperti apa insentif yang diberikan pemerintah kepada masyarakat secara merata begitu, Mas? Ya, pajak barang mewah ini kan dikatakan direlaksasi ya, ada relaksasi PPNBM. Ini tujuannya apa? Agar orang-orang kaya itu segera membelanjakan uangnya, kira-kira begitu. Termasuk kendaraan ya, untuk kendaraan mobil, sepeda, terutama mobil ya, yang kalangan-kalangan menengah ke atas, agar mereka jangan menyimpan aja uangnya tapi dibelanjakan agar ketika uang itu sudah dibelanjakan tentu akan ada perputaran uang di masyarakat. Itu yang untuk kalangan menengah ke atas. Kemudian yang untuk kalangan masyarakat biasa ini antara lain di Lampung ini tahun lalu Pemprov itu membuat program pemutihan pajak. Oke, pemutihan pajak ini menjadi salah satu cara tentunya untuk memberikan insentif pajak kepada masyarakat khususnya di Lampung. Nanti kita lanjutkan lagi, Mas Widodo. Baik, untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.